Gue tuh masih belum berani motong sendiri, gue suka salah. Padahal ini proses yang paling penting juga nih kalau sampai salah sekali gepeng. Oh iya, kita nggak ada torch. Ada dong. Nah ini sama ini sigar apa nih? Sigar sommelier kita nih. Wah, siap. Tadinya gue kira pakai torch yang buat daging yang gede gitu. Wah, udah bentar semuanya kebakar ini. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini spesial banget nih, karena gue lagi ada sama temen gue, orang yang udah terkenal banget di dunia daging. Siapa lagi kalau bukan Bro Dimas. Halo semua, Waduh, thank you banget. Terhormat nih. Gue yang terhormat banget, gila udah dikasih kesempatan ketemu sosok master daging di Indonesia. Kita mau belajar nih justru guys. Gue juga mau belajar daging nih, ntar lu cerita-cerita tentang daging ya. Ini isinya daging kan ntar obrolannya kan? Oh iya, daging dong, harus ya? yang daging. Penonton gue tuh nontonnya yang daging-daging doang. Mantap. Mungkin awal-awal gue pengen tahu dulu nih. Yang gue tahu kan awalnya lu pas gue buka TikTok segala macem suka tuh muncul Dims the Meat Guy. Itu kan dulu lu konten terus. Nah gimana ceritanya lu bisa sampai punya steakhouse begini kerennya nih? Nah, aneh juga sih ya sebenarnya. Tapi ya itu gue yakin emang karena passion lu dan experience lu ya di ini. Tapi kita semua penasaran lah pasti. Penonton juga pasti penasaran. Awalnya tuh sebenarnya tuh nggak sengaja. Jadi memang gue itu sebelumnya ada agensi juga sama nih kayak yang lagi syuting nih. Oke. Tapi kecil-kecilan banget lah. Gue waktu itu buat website sama buat apps. Terus gue juga ada agensi lah, basic lah. Cuman waktu itu pas lagi COVID ada free time, dan dimana memang hobi gue tuh dari dulu masak. Waktu itu gue 2014 tuh sama dia nih yang lagi syuting, kita ke Jerman juga kan? Oh, itu ke Jerman juga? Oh. Kebetulan gue ini ngambil di restoran, gue accounting. Terus ya udah gue pas di sana gue sebulan itu kita kayak kuliah tempat, terus nextnya kita gawe. Cuma waktu itu gue kebetulan dapat setahun waktunya. Kita bisa lama lah waktu itu. Soalnya bisa duluan atau bisa lama, tergantung lo mau ngambil lebih atau lo mau libur. Pulang terus libur. Gue waktu itu setahun, gue sebulan itu gue kerja di accounting di restorannya. Tapi di restoran ya? Di restoran. Dan lu sebelumnya nggak ada background restoran seperti itu? F&B oh nggak ada. Oke. Di kuliah pak. Oke. Terus sisanya gue kerja di restoran yang malah jadi waitress sama masak waktu itu. Oke. Tapi gue lebih into ke masakan. Gue dapet ilmu di sana. Terus kebetulan owner gue tuh gue diajarin dari nol gimana cara managing di restoran, karena ada small juga kan. Gue diajarin masak, terus gimana cara kayak handle problem dan lain-lain. Karena gue di situ suka banget masak. Gue pulang dari sana tuh. Oke. Waktu itu restoran apa kalau gue tahu? Gue restoran Itali waktu itu. Oh Itali. Itali tapi yang punya orang Turki. Oh. Tapi yang kerja orang Asia sama orang Bulgaria. Oh, oke. Multikultural. Multikultural. Tapi gak jual kebab ya di sana ya? Gak ada. Depan gue ada kebab, banyak banget kebab. Oh gitu. Oh banyak orang Turki di sana ya? Oh banyak banget. Oh banyak banget. Dan enak-enak banget sana makanan Turkinya. Terus, gue gak tau nih, Dipo nih by the way ini kameramennya temen gue juga. Say hi dong, kamera dong. Yeah. Ntar munculnya di sini. Gue gak tau dia udah nyobain pasta gue apa belum. Soalnya waktu itu gue pas pulang, gue sempat jualan pasta. Gue jualan di kampus gue. Oh di kampus? Kampus. Gue terinspirasi dari kerjaan gue yang sebelumnya kan. Gue jualan pasta tuh. Terus kayak 6 bulan, 7 bulan. Ya biasalah gara-gara kan sama temen waktu itu kan. Aduh udah ngamut nih. Jadi kita jualan lagi lah tuh, hobi-hobian aja. Terus lulus gue kerja. Habis itu udah lama gak masak. Tapi pas di 2020 itu gue kayak, wah kok ada waktu gue bisa masak lagi nih. Itu zaman-zaman COVID ya? Covid, akhirnya gue sering masak. Tapi memang gue udah suka daging, tapi nggak begitu sering. Karena daging mahalan. Dan lu otodidak ya sebenarnya, bener-bener. Lu dapat experience-nya cuma dari yang pas Jerman itu ya berarti? Jerman masak. Tapi otodidak, baca artikel, nonton YouTube. Terus pas Covid kan lu kan kayak di rumah, lu nggak mikirnya kan nggak banyak kan, lu nggak ketemu orang kan. Gue cuma mikirin steak doang. Akhirnya gue masak steak, waktu itu lagi mau ngedry ikannya. Ya adek gue ngevideoin. Nah, gue tuh minta videonya tuh buat gue pribadi. Buat gue ngeliat lagi kan, oh caranya ngedry begini. Terus di save kan di TikTok. Oke. Tapi adek lu yang upload waktu itu? Adek gue nge-save. Oh nge-save doang? Tapi pas nge-save itu ternyata di-upload caranya. Oh nggak sengaja? Nggak bisa, lu nggak upload kalau lu nge-save video dulu di TikTok. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan ke arah sana sebenarnya? Nggak ngerti Pak. Gue tuh nanya TikTok tuh aplikasi buat ngedit video dulu. Oke. Pas di-upload, malamnya tuh view-nya katanya udah 20 ribuan. 20 ribuan. Itu video pertama tuh? Video pertama, gue kayak nggak ngerti kan. Aneh banget kan, terus gue tidur, besokannya 1 juta.
Dalam satu hari 1 juta? Dalam berapa tuh berarti? Nggak 1 hari, bahkan kayak 12 jam lah ya mungkin 12 ya. jam, 16 jam gitu kan. Terus kayak, gue masih nggak ngerti loh. Followernya kan paling cuma 3-4 awalnya kan. Waktu itu pas 1 juta memang udah 100 sekian lah waktu itu. Naik terus ya waktu itu ya. 100-an lah. Terus kayak, kok bisa? Karena kan yang nggak tahu kan, gue kan orangnya kolot. Jadi kalau followernya misalkan 1000, masa likes-nya 5.000? Ya. Mungkin dong. Ya. Oh, ini namanya FYP gitu. Terus gue diajarin sama adek gue, karena dia kan Gen Z kan. Gue belajar lah, terus itu gue kayak otak bisnis dong, udah belajar lagi, masak, steak lagi, terus di videoin kan gue Naik lagi. naik lagi. Ya di situ gue langsung gaspol. Malah makin senang gue. Terus sih gue emang mau masak steak dan gue mau belajar, Malah dapat kontenin viewer terus. juga ya. Akhirnya endorse. 2022 di situ gue buka karena gue belajar kan bisnis itu lo harus bukan dari lo suka doang. Gue emang suka steak, tapi kalau buka steak house belum tentu lo bisa berhasil juga kan. Lo harus bisnis modelnya segala macam, lo harus jelas lah. Yes, market research. Nah, gue manfaatin platform sosmed gue ini edukasi juga sih buat yang kayak konten, dan memang kalian tuh manfaatin konten kayak begini juga. Kalian tuh punya akses unlimited untuk ngetes market. Kalau kalian emang ya belajar marketing atau inilah bisnis lah. Jadi gue itu ngetes di komen, ngetes di DM, ngetes kayak story doang, survei. Wah, kalau gue buka Sekos banyak banget yang mau nyoba. Dan itu gue hitungin banyak banget yang komen, banyak banget. Gue harus cobain sendiri. Gue kayak, oke, gue tes prototype, gue buka di Bintaro, kecil, cuma 32 packs ya maksimal, 100 meter persegi. Pas buka, gila banget. Crowdnya langsung meludak 3 bulan, 4 bulan gitu full, dan itu kayak chatnya tuh WhatsApp udah kayak 999 plus. Wah. Jadi udah kayak online shop, tapi itu jelek banget. Itu nggak bagus banget karena gue kan baru, gue nggak expect segitu, dan timnya juga belum profesional kan. Jadi kayak menghandle customer juga belum oke. Ya. Jadi malah kesannya tuh jadi jelek juga, dan ditinggalin karena kan kayak nggak dapet, terus dia chat nggak dibalas. Ya memang tuh gue nggak bisa mengakomodir kan, terlalu parah waktu itu membludak lah. Dan momentumnya adalah waktu itu, nah makanya nih seize your moment, karena datang 2 kali gue itu buka Sekos di endemi. Gue ngonten itu pas pandemi strikes 2020 awal April. Gue ini kan strikes itu kan Februari atau Maret Indonesia. Betul. Nah endemi itu 2022. Nah orang endemi mulai itu keluar ya, udah mulai cari makanan. nah ini keluar banget semua kan. Kayak Gue butuh ngeluarin duit. Betul. Ya nggak sih, keluar negeri lah, kemana lah. Orang butuh hiburan lah setelah 2 tahun di dalam rumah udah kayak di penjara gitu ya. Wah, banget sih. Dan ya gue mikir kayak, wah ini harus scale up. Punya banyak tamu yang memang dia support gue juga. Akhirnya udah nih SCBD, ya ada juga tamu makan, tawarin sini, ya gue ambil lah di sini. Wah. Gue kayak udah nggak, backnya 2024, ayo kita buka di sini. Wow. Akhirnya Maret buka deh. Ini luar biasa nih. Jadi tuh, wah, bless yang tiba-tiba lah. Cuman ya itu lu nggak boleh lupa ya lu tuh dari mana, dan lu harus tetap bersyukur sih. Seberapa banyak lu dapet duit, bahkan lu sekarang namanya, atau lu dapet duit dari orang tua, siapapun namanya. Tapi kalau lu nggak ada value-nya, lu malah menimbulkan value yang buruk kepada orang sekitar lu, yang which is itu akan memperlambat kita untuk maju. Betul. Which is secara global ini, gue open bullshit, tapi itu real. Gue nggak train bullshit staff lah gue, kenapa tadi lu merasa kayak, dari depan begini, dia udah punya kayak ownership-nya tinggi, karena gue nge-build mereka tuh mental sebenarnya. Skill oke lah bisa dilatih. Lu dari mana lu berada, lu bisa berubah dan lu bisa belajar. Yang lu harus latih tuh mentalnya, develop leadership-nya. Jadi once lu udah ngelatih itu kita ekosistemnya enak banget. Dan gue bahagia itu dimana gue bisa memberikan dampak yang positif kepada orang. Instead things ya, kalau gue. Gila, luar biasa. Ini gue kayak lagi ngobrol sama motivator nih kayaknya. Pas lu buka itu yang di Bintaro, itu follower lu udah berapa banyak? Follower mungkin 3 jutaan, 4 jutaan. Udah 3 jutaan TikTok, ya segituan. Dan itu memang mungkin pas pandemi itu banget. Semua orang kerjanya cuma nonton TikTok, nonton YouTube, itu mungkin ya. Itu momen ya, dan itu cuma satu doang, dan sekarang gue nggak segitunya. Dulu mah gila banget. Gila banget, iya. Ya hebatnya lu juga bisa berkembang lah. Maksudnya kan kadang ada orang yang memang mungkin ngerasa gue udah di puncak nih, gue udah punya steakhouse, gue udah punya apa, ya udah gue udah ngerasa cukup gitu. Tapi lu tetap mau maju dan berinovasi terus, dan akhirnya sampai terjadilah ini SCBD yang semewah ini menurut gue. Tapi goalsnya harus simple sih, karena dari dulu gue pingin efek positif. Jadi ya kalau kita mau jualan doang gue dapet cuan, ya cuan udah dapet. Iya. Betul. Tapi lu kalau nggak menumbuhkan lagi, bahkan even ke tamu ya, makanya kenapa tadi gue ngomong dari awal, terus sebenarnya tuh ada garis benang merahnya. Ya.
Karena kalau kita educate the guest, gue bisa ngasih impact ke mereka. Kalau mereka datang ke restoran lain pun, mereka udah teredukasi. Oh, ke restoran seperti ini. Ekspektasinya mereka seperti ini. Mereka harus pelan-pelan dulu. Terus ya gimana caranya kita kayak sebagai restauranter itu treat ya tamu seperti apa. Dan even kita ke coworkers lah. Soalnya tanggung jawab besar tuh ada di kita. Betul. Generasi ya. Kita yang udah dikasih bless. Kalau kita nggak manfaatin, banyak banget orang mau ngantri. Betul. Sama kayak lu keterima kerjaan. Karena gue dulu sahabat gue terima kerjaan waktu itu gue pas habis lulus gue sahabat terima. Itu kan dari berapa orang kan lu yang... sempat ngalamin nyari kerja segala macam juga ya? Gue kerja 5 tahun sih. Gue kerja 5 tahun, bisnis 3 tahun. Jadi ya harus apa ya, lu benar-benar bersyukur sih. Bersyukur. Ya sebenarnya apapun yang kita jalanin sekarang yang penting kita bersyukur dulu. Dan bersyukur dan terus kita mikirlah ke depannya mau ambil step apa segala bener. Tau nggak simple teori bersyukur? Ketika gue ngajarin semua orang di sini bersyukur, siapapun di sini nih, even bar, sapam, floor, chef, kalau lu bersyukur, lu udah dikasih karunia. Kita meet guy dalam setahun itu buka SCBD. Tamu kita alhamdulillah, bookingan enak. Lu udah tahu nih, tapi kalau lu masih gitu-gitu aja, nah, lu berarti nggak bersyukur dan banyak banget orang mau ngantri dan lu bakal ngalangin orang-orang yang emang dia tuh pingin sungguh-sungguh. Betul. Gue lupa. Gue bawain sigar nih. Siap. Nih kita sambil bakar sambil ngobrol-ngobrol ya, biar lebih santai. Karena menurut gue sigar tuh paling enak kalau ada teman ngobrol ya. Wah, ada teman sigar juga. Bener. Ini makanya ini di ruangan Sigar Lounge. Ini BTW ini kita lagi di Sigar Lounge. Oh iya, bener. Di Meet Guy ya. CBD. Dan tadinya tuh gue pengen pasang TV, bro. Cuman dari beberapa teman-teman Sigar katanya nggak usah ada TV. Karena gue pure tuh ngobrol. Bener. Sigar. Karena selama ini kan kalau kita misalnya di luar ya udah main gadget, TV, apa segala macam. Jadi udah nggak ada komunikasi lah ya, nggak ada sosialisasi. Tapi tujuannya sigar, minum, menurut gue itu biar orang ada sosialisasi lagi lah. Keren ya. Dan gue juga baru belajar tuh kayak 4 bulan, 5 bulan lalu lah. Semenjak buka ini sebenarnya Meet Guy. Tapi yang lu cobain semua udah yang high-end lah ya. Itu gara-gara temen gue yang Aldi. Oh gitu. Jadi mungkin ini kebawa-bawa lagi nih, Aldi sering banget dari video gue dibawa-bawa nih. Emang racun dia tuh, tapi wah. Siap, silakan bro. Siap. Lu suka selalu bingung nih. Ini pemotongannya tuh ini ada dua sih. Ini V-cut, ini straight cut. Nah ini sebenarnya selera. Kalau gue sih lebih suka V-cut. V-cut itu lebih... dia gini sih. Jadi dia lebih kebuka. Jadi lu ngedrawnya juga lebih gampang sih. Karena dia layer bagian yang ini kepotong lebih cepat habis. Ya sebenarnya kalau secara nggak langsung bisa bilang gitu sih. Nah, gue mau coba yang straight cut aja ya. Oke, gue potongin ya. Siap. Gue tuh masih belum berani motong sendiri gue. Suka salah. Padahal ini proses yang paling penting juga nih kalau sampai salah sekali. Gepeng. Oh iya, kita nggak ada torch ya? Ada dong. Nah ini sama ini sigar apa nih? Sigar sommelier kita nih. Wah, siap. Tadinya gue kira pakai torch yang buat daging yang gede gitu. Wah, bentar semuanya kebakar ini. Oh iya, boleh. Thank you. Ini fun fact dari selama gue nyigar ini teringan sih, walaupun gue belum lama sigar ya. Ya, kadang ada yang ngedrawnya berat banget, sampai lu kempot-kempot. Biasanya berat. Gitu kan. Soalnya biasanya kalau Aldi itu setelah dia memang yang rapet banget, berat dari ini dari Cuban juga. Ini Cuban juga. Masih. Tapi ukurannya Petit Corona, jadi nggak terlalu gede. Ya menurut gua kalau buat ngobrol, karena kan sigar itu balik lagi kayak kita lihat waktu kita juga kan. Jadi kalau misalnya kita waktunya ngobrol sejam, kita bawa yang 1,5 jam, jadi waste juga gitu. Karena ujung-ujungnya pasti kebuang. Jadi menurut gua itu harus sesuai sama waktu. Tapi gua belum pernah ngebuang sigar loh, pasti harus selalu habis ya. Sayang ya. Sayang. Mahal soalnya. Mahal banget. Cari duit susah sekarang bos. Ini kalau ngomong gini suka nggak percaya gua. Aduh. Ya, sih? Ini benar full service ya sini ya. Wah, ini luar biasa sih. Tapi kalau gua tadi pas masuk Meet Guy, belum masuk deh, masih di parkiran aja itu free valet ya. Free valet. Terus sampai barang gue dibawain sampai masuk. Iya, tadi gue dibawain juga sampai masuk. Luar biasa sih. Jadi kalau tempatnya juga ini konsepnya memang goa ya ini ya, kayak cave gitu ya. Konsepnya goa emas, jadi goa lebih ke tambang emas. Oh, tambang emas. Vibes-nya. Kenapa? Karena ini filosofi adalah komitmen kita untuk mencari daging, jadi sampai ke sumber terbaik, which is langsung ke farmnya, yang dimana kita ngambil ini di Australia, dan itu lokasinya di New South Wales. Ini dia peternakannya namanya Stone Axe, dan dia menang Grand Champion 3 tahun berturut-turut, dan tahun ini dia menang lagi World Steak Challenge. Oh, yang kemarin lu sempat pergi itu ya? Iya. Dia menang lagi gold medalist. Wow. Jadi sampai bahan dagingnya pun dicari sespesifik itu ya? Justru
dagingnya itu. Jadi bahkan sebelum beroperasi ini tuh harus kita pakem dulu produknya mau ambil dari mana dan kita mau kasih apa customer. Meat House itu pertama tahun berapa ya? Kita buka persis 2 tahun yang lalu di 2022 ya. September. Itu yang pertama yang di Serpong ya? Di Bintaro. Di Bintaro, sorry. Kebetulan rumah gue di Bintaro, jadi kalau kata orang dulu, mungkin dulu kan kita sering dengar kalau buka bisnis harus dekat rumah kan? Dekat rumah. Jadi minimal lu sering nyamperin lah. Betul. Nah, akhirnya ya udah gue buka di Bintaro. Terus akhirnya ekspansi sampai di SCBD ya, tempatnya luar biasa banget. Tapi gue belum pernah ke Bintaro loh. Oh ya? Ntar gue harus ya. Itu lebih private, lebih homey sih. Lebih homey, OG-nya lah. Jadi teman-teman juga kalau misalnya penasaran, boleh banget nih mampir. Mau di Bintaro, mau di SCBD. Ya. Tapi standarnya semua sama ya? Sama, beda vibe saja. Kalau di vibe. Bintaro tuh agak bisa lebih ngobrol lama. Kalau di sini tuh karena terlalu crowded, jadi kadang tuh kalau full banget nggak bisa intimate gitu loh. Jadi gue nggak bisa mungkin lebih mengedukasi, lebih ngejelasin ya. Susah lah. Oh jadi sampai sekarang lu masih selalu ada di lokasi ya kadang ya? Selalu. Dan lu masih selalu approach ke customer lu ya? Harus. Wah, luar biasa. PR Pak, PR. Ini gue bukanya. Iya, Kenapa gue pengen ada nih? Ini kayaknya dari tadi udah penasaran banget ya, udah aus banget. Entah kenapa kalau lo sigar ya, gue kan orangnya wine banget. Karena gue daging. Dan gue baru belajar sigar tahun ini kan. Terus pas sigar itu kayak vibes-nya tuh lo sama whisky banget gitu loh. Sekarang ya gue ya. Iya. Lo ada tekniknya nggak? Oke, sebenarnya nggak ada sih. Coba. Tadi gue bantuin bukannya aja guys. Nah kalau untuk whisky sih sebenarnya mostly biasanya gue selalu kalau cork biasa gue miringin dulu. Jadi buat bahasa si cork biar nggak terlalu kering. Karena kalau terlalu kering itu biasanya pas lu buka corknya ada kemungkinan patah. Tapi itu kalau whisky yang udah tua ya. Cuma kalau baru biasanya aman sih. Nah di situ udah. Ini stylenya kan beda, nggak common sih, gue juga jarang. Ya, nah ini gue bawain Port Charlotte 10 years old nih. Alasannya gue karena kemarin gue sempat bikin video tentang food pairing nih. Oke. Jadi gue, jadi ada beberapa makanan apa yang cocok nih. Nah waktu itu gue sih pas gue bilang masuk ke steak atau barbecue, gue ada beberapa whisky yang gue rekomen. Salah satunya ini Port Charlotte karena dia smoky. Wah. Jadi gue waktu itu gue nggak tahu ini sebagai lu meat expert lah ya. Menurut lu cocok nggak kalau makanan steak atau barbecue itu pairing sama smoky atau whisky yang ada asinnya, ada umaminya? Depends ya. Jadi biasanya dia tuh whisky itu jarang diminum bareng steak. Mostly yang gue ketemu customer gue. Tapi ada juga sekalinya dia emang suka whisky banget, dia mau nggak mau steaknya sama whisky. Di sini kan gue ada yang smoky banget, itu tomahawk. Sisanya tuh kita nggak terlalu smoky tapi nggak yang smoky banget. Biasanya kalau yang nggak terlalu smoky sama yang ini pas. Tapi jadi nggak terlalu kebanting ya? Nggak kebanting. Kalau yang tomahawk itu dia agak yang mungkin agak lebih ke sweet sedikit whisky-nya profilnya. Nah kita coba dulu deh. Oh ya coba. Nah kalau lu sendiri lu lebih suka neat atau lu on the rock? Gue biasanya tuh on the rock. On the rock ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Gue udah sering banget deh ngomong sama penonton gue. Jadi lu mau minum cara apapun, mau neat, mau on the rock, mau pakai soda, itu ya semua nggak ada salahnya gitu. Ini namanya neat. Ini neat. Karena atau straight lah ya. Jadi atau straight. Masih pure, lu tanpa campur apapun. Tapi menurut gue ini salah satu cara gimana cara lu bisa dapet aroma aslinya gitu. Jadi kalau misalnya whisky kan gue selalu pasti awalnya nosing dulu. Ya sama kayak wine lah ya. Jadi mesti di swirl gini nggak? Iya, kadang swirl itu buat dia kebuka naik. Tapi smoky-nya nggak terlalu berasa sih kalau di nosing ya. Ini kayaknya alkoholnya agak tinggi ya? Lumayan, dia 50%. Lumayan tuh, biasanya 45 ya? Iya, bisa kadang 43, kadang 40. Cheers. Wah. Pas lu telan pertama, pedesnya berasa ini ya, panasnya turun. Dan menurut gua pas lu di nosing sama di palet, smoky-nya jauh lebih berasa pas masuk mulut ya. Ya, ini menurut gua cukup strong buat gue sih, karena ini kan gue bilang gue nggak terlalu sering minum whisky karena memang gue wine person banget. Cuman gue whisky itu gue lagi into dengan pairing sama sigar memang. Cuman memang whisky itu nggak mesti sama sigar doang. Kalau steaknya cocok sama whisky-nya cocok, itu experience-nya juga bakal beda lagi. Apalagi lo habis makan steaknya itu memang mungkin yang kayak porterhouse yang tebel banget, bertulang, kan kayak bulk banget kan. Terus lo habis itu biasanya kayak sigar sambil whisky, itu please jangan ada yang ganggu sih. Itu zen banget itu. Nah, gue ada pertanyaan nih. Lo kan mungkin jenis daging udah banyak banget yang pernah lo coba kan. Daging apa yang menurut lo memorable banget? Dan mungkin lo nggak bakal bisa cobain lagi gitu?
Bye.